Kalau Bayu, Lampung Selatan, kali Anda, cuaca cerah. Sah, Pak. Oke, puji Tuhan ya. Jadi ini di Metro agak mendung-mendung sedikit. Kita masih tunggu teman-teman kita ya. Untuk pembelajaran TIK, jadi minggu yang lalu kan pembelajaran kita tentang, masih ingat tentang apa? Rizky? Tentang apa? Pengertian sejarah internet, Pak. Oke, pengertian dan sejarah internet ya. Bayu, tentang apa? Oke, ini Jumita masuk. Oke, Jumita, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, jadi anak-anak hari ini pembelajaran kita melalui Google Meet ini saya rekam ya, nanti saya masukkan ke YouTube. Terus nanti akan saya share di grup kelas untuk memberitahu teman-teman kita yang tidak bisa masuk ke Google Meet bentuk pembelajaran kita di Google Meet seperti apa gitu ya. Cindy, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi ya. Sehat Cindy? Sehat, Pak. Oke, puji Tuhan, semuanya sehat ya. Untuk hari ini kita masih meneruskan materi yang lalu. Kalian masih ingat materinya apa, Cindy? Kalau Rizky tadi sudah menyebutkan. Pengenalan internet. Oke. Dan apa lagi satu? Little tentang selain pengenalan. Ayo, temanya apa kemarin? Sejarah singkat itu ya. Oke, sejarah singkat internet. Nah, jadi kemarin yang sudah mengumpulkan tugas ini saya tunjukkan siapa saja yang sudah. Bentar ini Stefanus Giovanni. Gio, selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat Gio? Puji Tuhan, sehat, Pak. Oke, saya senang sekali ya hari ini semua sehat, semua semangat. Eh, saya tunjukkan siapa saja yang sudah mengumpulkan pembelajaran kita minggu yang lalu. Oke, ini ya, saya sharekan. Share. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, itu punya siapa saja itu? Hari ini kita mau membahas tentang pelajaran yang sudah kita lewati. Tentang pengertian dulu nih. Jadi kalau kita bicara soal pengertian, kira-kira yang sudah kamu temukan itu apa? Apa sih pengertian internet itu? Ayo, yang kemarin Rizky, apa ya? Kita satu-satu aja, Rizky. Secara harifah, Secara harafiah. iya, Pak. Terus apa secara harafiah apa itu? Internet berasal dari tiga kata yaitu inter, Terus? dan networking. Interconnection sama networking. Terus? Yang artinya Mhm. inter merupakan singkatan dari interaction, Mhm. Interaction. connection mempunyai arti hubungan, Mhm. networking berarti jaringan. Oke, jadi kalau disatukan jadi apa tuh? Internet adalah teknologi yang menghubungkan beberapa komputer Mhm. atau beberapa jaringan komputer di seluruh dunia Mhm. untuk komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Oke, wah, tahu ya maksudnya batas ruang dan waktu ya? Tahu nggak maksudnya batas ruang dan waktu, tahu nggak? Ya, Apa tuh? Ayo, apa tuh? Apa yang dimaksud tanpa batas ruang dan waktu? Ayo. jauh. Jauh di mata, dekat di hati. Bukan. Apa tuh maksudnya? Di luar Tidak batas. ada batasnya. Tidak ada batas. Tidak ada batasnya. Terus apa lagi selain tidak ada batasnya? Kan di luar ruang dan waktu. Yang di luar ruang itu apa? Di luar ruang. Ayo, Jumita bisa membantu yang dimaksud dengan di luar ruang dan waktu. Apa Jum? Bisa mendengarkan saya? Oke, kalau nggak bisa, Nicholas, Bayu, Nikolaus, ding. Apa Bayu?
Yang dimaksud dengan di luar ruang dan waktu. Wah, ini luar biasa nih kata-katanya sebetulnya. Cindy, apa yang dimaksud itu kira-kira Cindy? Tanpa batas, tanpa waktu dapat mengakses internet. Tanpa batas tanpa waktu dapat mengakses internet. Oke. Jadi sebetulnya yang dikatakan di luar batas, kita kan manusia ya, namanya manusia itu terbatas apa namanya ruang dan waktu. Artinya apa? Di batas luar dan waktu. Kita kan nggak bisa nih sekarang berada di apa namanya berada di rumahmu, berada di kamarmu, sekaligus kamu berada di sekolahan. Bisa nggak? Enggak kan? Nah, maksudnya ruang itu seperti itu. Ruang itu maksudnya kalau kamu di kamarmu ya hanya bisa mengakses manusia itu hanya bisa ya yang di luar ruangmu itu. Kamu tidak bisa mengakses apa yang ada di sekolahan misalnya, atau tidak bisa mengakses apa yang ada di depan saya. Ya, itu yang disebut dengan batas ruang ya, kita terbatas. Jadi di lokasi tertentu. Jelas ya? Jelas nggak ini? Jelas, Pak. Oke, tapi kalau yang namanya internet di luar batas ruang berarti dengan internet sekali lagi kamu di rumah, saya di rumah saya, tapi kita bisa berinteraksi nggak? Kamu bisa lihat saya nggak? Bisa, Pak. Oke, jadi maksud itu ya, maksud ya. Maksud kan yang kita bahas tentang di luar batas ruang dan waktu itu? Ya, Pak. Oke ya, jadi begitu. Jadi yang namanya manusia secara fisik itu terbatas ruang. Artinya kita sebagai manusia itu hanya bisa ada di suatu tempat, ya hanya bisa mengakses apa yang ada di pandangan mata di sekitar kita, gitu ya. Tapi nanti kalau sekali lagi kita sudah menggunakan internet, kita sudah bisa mengatasi ruang dan waktu, bisa mengatasi ruang kita. Jadi kamu yang berada di kamarmu, kamu yang berada di ruang tamumu, kamu yang berada di luar halaman rumahmu, satu waktu kamu bisa mengetahui kehadiran saya di rumah saya ini, di metro ini, gitu. Jadi kamu Nicholas yang di Suwo sana, yang jaraknya kurang lebih 200 km dari sekolahan, Cindy yang di 22 situ yang mungkin jaraknya sekitar 5 kilo dari sekolah, Geo di mana Geo? Pekalongan. Oh, di Pekalongan yang jaraknya mungkin juga sekitar 6-5 kilo. Terus Agustina Dabi yang ada di asrama, Gultom yang ada, Jumita yang ada di 21. Sekaligus kalian bisa melihat mereka atau kita yang berada di ruang yang berbeda. Ya. Itu. Terus sekarang kita bicara kalau di luar waktu bagaimana? Manusia itu tidak bisa berada di waktu yang lampau. Bisa nggak kamu berada di kemarin sekarang? Enggak, Pak. Bisa nggak? Kamu berada di kemarin? Enggak. Nggak bisa kan? Itu yang namanya waktu. Jadi manusia terbatas itu. Tapi dengan apa namanya adanya internet ya kita bisa ya, nanti video ini akan saya upload di YouTube dan kalian bisa melihat ini situasi ini kan. Kalau yang terjadi saat ini kan menjadi kemarinnya besok ya kan Ya, Pak. Nah itu yang namanya internet itu bisa mengatasi itu, jadi kita bisa tahu, bisa melihat kita yang kemarin. Jelas ya itu ya. Oke, jadi memang betul yang namanya teknologi internet itu sangat luar biasa sekarang ini. Jadi kita bisa apa namanya bergerak dari satu titik sekarang ini, kita bisa balik lagi ke belakang, bisa balik ke belakang. Ya, misalnya sekarang kita melihat ya, nanti pembelajaran agama kita. Jadi besok kita pelajaran agama ya. Oke, nanti kita juga akan menggunakan Google Meet karena kemarin saya coba pakai Zoom tetap ini ya, pada yang kesulitan gitu. Sekarang kita pakai Google Meet saja. Jadi untuk besok juga kita menggunakan yang namanya internet ini. Jadi kita bisa berada di situasi yang akan datang.
Bagaimana caranya? Kenapa sih internet bisa berada di situasi yang akan datang? Jadi pertemuan kita ini, ya kelas ini bisa kita jadwalkan ke depan. Jadi misalnya saya jadwalkan untuk besok agama jam berapa? Jam berapa? Besok? Masih ingat? Atau nggak lihat jadwal? Gio, ayo Gio, kapan agama besok? Jam berapa? Jam pertama, jam kedua, atau jam ketiga, jam 4? Atau jam kelima, jam keenam? Jam kedua, jam 1 sama 2, Pak. Oke, jam 1, jam kedua. Jadi itu kita berada pada situasi masa depan. Jadi kelas ini saya jadwalkan untuk situasi besok. Ya. Dan jadwal yang besok ini menjadi kemarin kalau kita sudah sampai kepada setelah besok terus kita udah lewat. Jelas gak maksudnya? Agak bingung ya? Ya, jadi Enggak, Pak. enggak ya, jelas ya. Jadi itu yang disebut dengan mengatasi ruang dan waktu. Jadi kita manusia yang terbatas ini dengan fasilitas internet yang terhubung satu dengan yang lain. Jadi untuk suatu saat saya akan mengundang teman saya yang berada di luar negeri untuk bisa gabung dengan kita supaya kita bisa mengetahui itu. Oh, ternyata yang namanya internet itu mengatasi sekat-sekat antar negara. Ya kalau di sini kita sudah mengatasi sekat-sekat provinsi, kabupaten katakanlah. Yang namanya metro itu kota madya, sementara Suwoh itu Lampung Barat itu kabupaten. Pekalongan itu kabupaten Lampung Timur. Terus Sindi itu metro, Bayu itu Lampung Selatan. Dabi itu aslinya di Papua sana. Jadi ini yang disebut dengan mengatasi ruang. Jadi nanti besok akan saya coba menghubungi teman saya yang berada di luar negeri, entah yang ada di Jepang dan ada di India. Coba saya minggu depan akan saya coba kontak untuk bisa gabung dengan kita. Siapa yang bisa bicara bahasa Inggris? Cindy bisa? Cindy, kalau perkenalan bahasa Inggris bisa? Teguh selamat pagi, Teguh selamat siang. Selamat siang, Bu. Pak. Oh, kok Bu? Tadi pagi absen pagi? Absen, Pak. Oke, tadi pagi berapa orang tuh yang hadir pagi dengan Ibu? Saya wali kelasnya, Ibu siapa? Bu Erini. Oke, berapa orang yang bisa ikut? Semuanya bisa ikut absen pagi atau ada beberapa yang nggak bisa ikut? 9 yang nggak ikut. Ada 9 orang yang nggak ikut, tapi yang hadir di sini sekarang ini baru 7 orang. It's okay, nggak apa-apa ya. Jadi seperti saya katakan Teguh, tadi kan kita bicara soal internet ya. Internet itu tadi didefinisikan oleh Nicholas terdiri dari 3 kata, 1 interaction, terus kedua itu apa? Setelah interaction, terus apa tadi Rizky? Connection, terus networking gitu kan. Nah itu jadi dari 3 kata itu kemudian disimpulkan bahwa internet itu adalah sebuah konektivitas ya, jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain di seluruh dunia di luar mengatasi ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu ini kita juga sudah menjelaskan tadi bahwa yang namanya di luar ruang artinya manusia itu terbatas, artinya hanya bisa mengakses apa-apa yang ada di sekitarnya. Kita nggak bisa akses di kamar kita, di lain pihak di satu saat yang sama kita bisa akses apa yang terjadi di sekolah, nggak bisa. Nah, dengan adanya internet kita bisa mengatasi itu. Jadi kita yang berada di kamarmu, di rumahmu bisa mengakses kehadiran saya yang ada di metro ini, ya di rumah saya. Ya, dan mengatasi waktu, jadi di luar waktu artinya kita juga bisa mengakses apa yang terjadi ini besok. Jadi kan yang terjadi saat ini nanti akan saya upload di YouTube, kemudian kalian juga bisa nonton besok, ya kan yang terjadi sekarang kan menjadi kemarinnya besok, gitu. Jadi itu yang mengatasi ruang dan waktu. Gitu Teguh ya, kita sudah sampai situ tadi pembahasan kita.
Dan tadi juga saya tunjukkan hanya beberapa orang yang sudah mengumpulkan, ada Nicola Rizky, ada Stefanus, ada Jumita, ada Dabi, ada Cindy ya, Teguh belum. Jadi saya harap nanti hari ini ya atau minggu ini untuk diselesaikan. Kita akan membahas itu dulu ya, soal definisi. Ya, jadi seperti dikatakan oleh Nicholas Rizky tadi. Oke, any question sampai sini? Ada pertanyaan tentang internet? Ada? Tidak. Oke. Jadi untuk selanjutnya soal penggunaan ini, saya akan singgung soal penggunaan. Dulu orang tergantung sekali dengan yang namanya komputer. Jadi komputer itu sangat membantu dalam proses orang menggunakan internet. Tapi sekarang kita akan dipermudah dengan apa yang disebut dengan apa ini? Nong-neng. Apa ini? Halo? HP? HP, oke. Jadi sekarang orang menggunakan internet hampir more or less let's say 70% menggunakan handphone. Sekarang saya tanya ini, dari 7 orang ini siapa yang menggunakan laptop atau komputer ketika Google Meet? Ada? Ada nggak yang menggunakan komputer? Siapa yang menggunakan handphone untuk Google Meet hari ini? Saya, Pak. Oke, Nicholas, Teguh, oh Jumita. Oke, berarti kita ambil contoh saja. Sekarang di ruang kelas kita ini, jadi yang semuanya menggunakan handphone. Sementara yang menggunakan apa namanya, menggunakan komputer cuma saya. Itu gambaran sederhananya untuk mengatasi apa namanya, melihat siapa saja yang menggunakan internet itu. Jadi nanti kalau kita lihat secara lebih luas ya, misalkan di keluarga kita misalnya, di keluarga kita kan misalkan ada 4 anggota keluarga, ada 3 saja kita andaikan, ada kamu, ada ayah, ada ibumu, ada yang punya adik 1, kalau punya kakak 1, anggap aja 5. Dari 5 orang ini ya, berapa yang menggunakan handphone? Misalkan saya tanya Rizky di keluargamu ada berapa orang? Nicholas, 4. ada 4. Semuanya menggunakan handphone? Bapak sama Ibu barengan, Pak. Bapak sama Ibu barengan, berarti ada 3 handphone di rumahmu? Iya, Pak. Oke, terus dari 3 itu siapa yang menggunakan siapa yang menggunakan laptop di keluargamu? Saya, Pak. Kakakmu berarti menggunakan handphone dengan laptop? Iya, Pak. Oke, itu satu keluarga, kita ambil contoh 1 ya. Oke, sekarang kita contoh 1 lagi, misalkan Cindy di keluargamu ada berapa orang? 4. Ada 4, semuanya pakai handphone? Ayah, ibu pakai handphone sendiri-sendiri, mama pakai handphone sama laptop. Laptop, berarti di keluargamu ada 4 HP, 1 laptop ya. Ini untuk menggambarkan penggunaan internet itu ya. Semua pasti sekarang ini menggunakan internet. Jadi di gambaran dari keluarga kalian saja, misalkan ada tadi Rizky contohnya ada 4 anggota keluarga, ada 3 handphone, 1 laptop. Di tempatnya Cindy ada 4 orang, semuanya memakai handphone, 1 laptop. Jadi untuk gambaran global saja kita sebetulnya bisa melihat penggunaan HP itu jauh lebih banyak untuk penggunaan akses internet ya. Mengakses informasi, mengakses berita untuk berkomunikasi gitu. Jadi dalam pembahasan internet ini akan selalu berhubung dengan apa yang disebut dengan server, ada yang disebut dengan klien. Jadi yang namanya server itu adalah mereka yang memberikan informasi atau menyediakan data. Misalnya nih ya, siapa yang menonton YouTube? Sering menonton YouTube? Oke ya, Geo sering. Cindy pernah nonton YouTube? Siapa, Pak? Oke. Kita jadikan contoh aja yang namanya server apa, yang namanya klien itu apa. Jadi server itu adalah komputer
yang menyediakan data. Berarti kalau kita nonton YouTube ya dari HP kita, maka HP kita ini fungsinya sebagai klien atau klien. Klien itu pengguna ya yang mengakses data dari server. Sementara YouTube punya penyimpanan yang sangat banyak sehingga bisa menampung banyak data, sehingga setelah tertampung di YouTube kemudian kita sebagai pengguna bisa mengakses itu. Seperti video pembelajaran agama di pembelajaran kita. Video itu saya buat, saya rekam, kemudian saya upload di YouTube. Kemudian di YouTube anak-anak atau kalian mengakses itu. Ya, jadi yang bertindak sebagai klien adalah kita pengguna, gadget kita maksudnya, dan yang disebut server adalah yang menyediakan data itu. Ya, nah kemudian komputer server bisa diakses oleh klien kalau apa? Kalau ada apanya? Internet. Ada internet, betul. Jadi kalau tanpa internet maka server itu nggak akan terhubung dengan kita. Misalnya internet itu kita bisa dapat dari mana? Internet bisa kita dapat dari mana? Atau HP kita bisa nyambung ke internet itu dari mana? Cindy, dari mana? HP-mu bisa dapat internet? Maksudnya contoh aplikasinya gimana? Enggak, bisa menghubung ke internet. Sinyal? Oh, sinyal dari mana? Power, Pak. Tower ya. Oke. Jadi maksudnya, jadi yang namanya ini HP kita bisa tersambung internet kalau ada namanya paket apa? Paket data, ya kan? Nah, paket data ini siapa yang menyediakan? Siapa yang menyediakan paket data itu? Cindy, siapa yang menyediakan paket datamu? Siapa yang menyediakan? Providernya. Paham nggak? Niko atau Bayu atau Giovanni, provider apa yang kamu gunakan sehingga kamu bisa akses internet? Atau Teguh atau Jumita, Dabi? Kurang paham, Pak. Kurang paham ya, gini. Maksudnya kan HP kita nih, HP kita bisa kalau nggak ada paket datanya bisa untuk internetan atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, pertanyaannya, HP kita kalau nggak ada internetnya tuh bisa ada internetnya kalau apa? Ada sinyal 4G. Ada sinyal 4G. Nah, kalau ada sinyal 4G ya, terus kemudian nggak ada paket datanya bisa atau tidak? Tidak. Nah, jadi yang saya tanyakan tadi, bentar ini apa namanya yang namanya paket data tadi kan ada yang membutuhkan sinyal 4G ya toh, ada yang butuh apa namanya sinyal 3G kalau misalkan nggak ada 4G ya toh, tapi kalau nggak ada paket data kan nggak bisa tuh. Nah, kok aku lagi saya ya sama juga ya, saya kalau nggak ada paket data ini nggak bisa terhubung atau komputer saya nggak bisa terhubung, tetapi saya menghubungkan internet itu satu, saya membeli paket data punya Indosat misalnya ya, atau kalian bisa membeli paket data punyanya Tri atau punyanya apa namanya M3 atau XL atau Simpati atau apa lagi ya, atau yang enggak beli paket data tetapi menggunakan yang disebut dengan biasanya IndiHome begitu, WiFi IndiHome gitu ya kan. Ada yang HP saya terhubung dengan internet kalau ada WiFi-nya, nah yang mau saya tanya, yang mau kita bahas selanjutnya adalah HP kita supaya bisa terhubung dengan internet itu kan harus ada paket datanya, harus ada yang menyediakan.
maka penyedia jasa internet, ya, jasa internetnya supaya bisa terhubung dengan komputer server itu yang disebut dengan ISP. Namanya disingkat itu ya, ISP atau disingkat ISP, Internet Service Provider. Jadi provide itu bahasa Inggris, artinya menyediakan. Kalau provider berarti penyedia, kalau di bahasa Indonesia kan penyedia jasa internet. Nah, penyedia jasa internet itu macam-macam yang saya sebut tadi, bisa Telkomsel, bisa Indosat, bisa XL, bisa Axis, bisa apa lagi? Ada Tri, terus ada apa lagi? Ada Smart Friends, ada apa lagi? Ada IndiHome tadi ya. Nah, itu yang disebut dengan ISP gitu ya, Internet Service Provider. Berarti dia yang menyediakan. Ya, sehingga apa? Sehingga komputer klien kita ini ya bisa, atau gadget klien ini bisa bisa mengakses yang disebut dengan komputer server. Komputer server itu macam-macam ya. Jadi pokoknya intinya server itu adalah penyedia layanan konten atau data atau informasi. Baik itu bisa berupa gambar, video, tulisan gitu. Jadi kalau misalnya kalian membaca berita Kompas misalnya, maka Kompas itu memiliki yang namanya komputer server yang di dalamnya ada data-data berita, data-data gambar, sehingga nanti ketika kamu buka, fungsimu sebagai klien ini mengakses komputernya punyanya Kompas. Nah, gitu. Jelas ya yang antara server dengan klien ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Oke, kemudian nanti kita akan bergerak kembali soal sejarahnya. Jadi kemarin kan saya minta kalian untuk melihat sejarahnya, sejarah singkat saja. Ada yang menuliskan sangat singkat sekali. Tapi sebetulnya saya inginnya sih kalian sampai kepada tahapan tahu tahun kapan dimulainya. Ada di situ yang bisa membantu saya bagaimana atau tahun berapa dimulai awalnya itu? Pertama kali ya, Pak. Pertama kali. Kita bicara soal tahun. Kan sejarah kan 1999. Yang lain ada tanggal yang sama selain 1969? Sama ya? Oke. Itu dimulai di mana kira-kira tempatnya? AS. AS itu apa? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ya, jadi kita harus bisa sampai ke situ ya. Namanya sejarah. Saya minta kalian nanti yang mengumpulkan sangat singkat sejarahnya. Paling tidak itu ada tahun, ada tempat, ada tokoh. Nah, ini yang berkaitan sejarah biasanya. Ya, atau nama. Misalkan tahun 1969 di Amerika Serikat berdiri sebuah organisasi namanya apa itu? Untuk sebagai awal. Apa? ARPANET. Iya, Pak, itu, Pak. ARPANET ya. Nah, itu nanti maksud saya harus sampai ke situ. Jadi ARPANET itu nanti dalam perkembangannya pada tahun sekian ya. Kemudian internetnya digunakan di kalangan militer tahun sekian oleh siapa? Namanya apa? Ada yang tahu? Niko, Rizky, Bayu, Giovanni. Oke, jadi nanti kalian harus sampai ke situ ya. Ya untuk sejarahnya nanti saya minta untuk dilihat kembali. Anak-anak, hari ini saya kira untuk Google Meet kita selesaikan sampai di sini. Kita tadi sudah membahas sedikit ya. Nanti sekali lagi ini video ini akan saya upload di YouTube, kemudian akan saya share di grup kalian, di grup kelas kita, di grup kelasmu, supaya teman-temanmu yang nggak bisa ikut Google Meet bisa melihat atau mengikuti pembelajaran kita di Google Meet. Jadi sebagai akhir dari tatap muka
secara daring ini, saya akan mengingatkan kalian untuk ya yang belum, silakan untuk dikumpulkan gitu ya. Mengingatkan teman-teman juga yang lain gitu supaya tidak menunda-nunda hasil pembelajaran kita gitu. Sebetulnya saya minta kalian untuk mengumpulkan catatan itu supaya kalian sudah belajar ya toh, kemudian sekarang kita bahas itu. Jadi kita paling tidak nyambung tuh apa yang sudah kita apa yang kita pelajari gitu. Ya. Before we close our class, sebelum kita menutup pembelajaran kita, any questions? Ada pertanyaan enggak? Berhubungan dengan pembelajaran kita. Any questions? Bayu, Geo, Cindy, Jumita, Teguh, Dabi, sama Rizky, Reval? Any questions? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, Niko, Reval enggak? Jumita ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, Cindy ada pertanyaan? Enggak, Pak. Geo ada pertanyaan? Tidak, Pak. Niko, Laus, Bayu? Enggak, Pak. Oke, Teguh? Tidak, Pak. Oke, Dabi? Adakah pertanyaan? Enggak. Oke, jadi kalian sudah ini ya, artinya ketika saya sapa kalian merespon, saya yakin kalian ada di situ. Ya, saya takutnya nama-nama kalian ini hanya terpampang nama saja, kalian nggak tahu pergi kemana. Tapi saya senang kalian sudah mengikuti pembelajaran ini sampai saat ini. Saya hanya mengingatkan bagi yang belum, ya silakan untuk teman-teman juga diingatkan gitu. Untuk perangkat kelas 9 ini ketua kelasnya siapa ya? Masih sama, Pak. Masih sama itu siapa? Dinar, Pak. Masih Dinar ya. Oke, Dinar gimana nih? Kok nggak gabung ya? Pagi ada Dinar? Ada tadi, Pak. Oke, nanti mungkin bisa diingatkan ya, Bu Dinar, nanti kalau pelajaran yang lain teman-teman juga diingatkan gitu ya. Oke, selamat melanjutkan pembelajaran kita yang belum selesai ya. Yang belum selesai di sini ada Bayu yang belum mengumpulkan ya, ada Teguh. Jadi silakan untuk diselesaikan ya Teguh ya. Lihat di grup kita, di grup WA kita tentang pembelajaran apa yang harus kita lakukan di situ, ada di situ. Ya, paling enggak kita belajar tentang pengenalan istilah, kemudian sejarah internet dulu. Gitu ya. Oke, untuk minggu depan kita akan saya minta kalian nanti untuk membuat short video tentang sejarah internet ya, untuk minggu depan ya, minggu depan. Ini hanya sekedar informasi saja. Minggu depan saya minta untuk kalian menyampaikan sejarah internet menurut bahasamu sendiri. Ya, membuat video singkat ya mungkin 30 detik atau 1 menit gitu ya. Bicara soal internet. Misalnya begini. Halo, kita hari ini akan belajar tentang sejarah internet. Jadi internet itu dimulai tahun 1969 di Amerika Serikat. Kemudian di situ ada organisasi atau yang disebut dengan ARPANET yang mengawali internet, kemudian berkembang. Nah, terus sampai saat ini gitu. Ya, untuk minggu depan, tapi sekarang kalian menyelesaikan dulu yang belum selesai. Oke? Before kita tutup, kita akan mengawali pembelajaran kita sebetulnya. Karena kan tadi kita mengawalinya ini secara tatap muka virtual gitu ya, tatap muka daring. Nah, sekarang kita akan buka dengan doa. Nanti kalian lanjutkan sendiri di rumah, kemudian menyelesaikan yang belum selesai. Begitu ya. Jadi hari ini saya minta untuk Rizky membuka pembelajaran kita untuk diteruskan pembelajaran kalian di rumah. Silakan Rizky. Doa ya, Pak. Oke, doa. Marilah bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dan syukur kami panjatkan kepadamu atas rahmat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul ini pada siang hari ini. Ya Bapa, kami akan mengawali pembelajaran TIK pada hari ini. Berkatilah kami, guru kami, jauhkanlah dari segala gangguan. Doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke, terima kasih sekali anak-anakku yang sudah hadir, luar biasa. Ada Bayu, Geo, Cindy, Jumita, Teguh, Dabi, Reval ya. Sampai ketemu besok pelajaran agama. Oke? Oke, sekarang kalian boleh keluar dari kelas, boleh langsung melanjutkan pembelajaran. Oke, God bless, Tuhan memberkati, sampai ketemu besok. Siang, Pak. Selamat siang.